intinya kita menyampaikan pada pokoknya dalam perbaikan ini kita mengatakan bahwa putusan 90 itu secara nyata dan jelas telah terjadi dua pelanggaran etik berat. Yang pertama, Ketua MK pada saat itu telah membuka pintu intervensi dari luar untuk putusan tersebut. Dan yang kedua, ada konflik kepentingan yang kemudian Ketua MK pada saat itu tidak mengundurkan diri. Jadi sudah jelas kalau formilnya cacat, maka seharusnya produknya juga cacat. Kalau kita melihat undang-undang dibentuk secara melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur, maka undang-undang itu akan batal. Tapi untuk putusan ini, maka karena putusan ini diputus dengan adanya pelanggaran etik yang berat secara prosedur cacat, maka tentunya itu menjadi cacat demi hukum. Nah, kita sudah menyampaikan tadi bahwa Mahkamah Konstitusi harus mengkoreksi putusan itu melalui putusan kita, dan mungkin juga kalau memang mereka merasa tidak ada konflik kepentingan atau tidak ada intervensi, ya bisa juga dijawab di putusan itu. Begitu. Jadi itu yang coba kita tekankan, dan kita juga meminta agar putusan ini bisa diputus secepat-cepatnya karena terkait dengan legitimasi pemilu, karena putusan 90 itu digunakan menjadi dasar PKPU nomor 23 tahun 2023 untuk pencalonan capres dan cawapres. Nah, kalau itu kemudian dijadikan dasar, maka kalau dasar hukum sudah cacat hukum, maka tentunya peraturan perundang-undangan itu PKPU itu menjadi cacat juga. Nah, ini akan menjadi berbahaya untuk penyelesaian akhir nanti yang juga akan dilakukan di MK. Iya, kita kan sebenarnya kan melihat kalau seandainya tidak ada intervensi ataupun konflik kepentingan, maka seharusnya kan yang menjadi rumusan itu adalah rumusan yang concurring, karena 3 hakim tidak menolak, yang 3 hakim yang melakukan yang tidak concurring itu tidak menolak. Artinya rumusan yang benar itu kalau mengacu kepada 5 kuota hakim atau unsur hakim yang mengabulkan, harusnya itu pada tingkat gubernur gitu. Nah, tadi kita memang berniat mengikuti amar putusan dalam redaksional concurring hakim itu. Nah, cuma karena redaksional itu masih ada sedikit kesalahan penulisan, sehingga kita minta untuk direvisi. Nah, itu sebenarnya kita juga melihat kalau seandainya tujuannya untuk mengambil pemimpin muda, itu kan seharusnya juga jangan hanya sebatas gubernur. Wakil gubernur juga punya hak tentunya, gitu kan, karena sama-sama menjadi pimpinan kepala daerah, gitu. Nah, ini yang menurut kami seharusnya perlu ada kesamaan kedudukan antara gubernur dan wakil gubernur untuk juga dapat menjadi calon presiden sepanjang walaupun usianya di bawah 40 tahun, gitu. Jadi itu akan lebih fair kalau memang tujuannya untuk merangkul anak-anak muda untuk bisa menjadi cawapres ataupun capres. Kalau saya pikir tidak ada cara lain bagi MK untuk memulihkan marwahnya dengan tidak mengkoreksi putusan 90. Karena kalau tetap dipertahankan, kita bisa bayangkan bagaimana hasilnya kalau nanti kemudian putusan yang menjadi dasar pemilu itu cacat hukum. Nah, tentunya harus ada putusan lain yang sejajar yang bisa mengkoreksi putusan itu sehingga pemilu kita menjadi terlegitimasi. Nah, ini yang kita harapkan, karena nanti ujung-ujungnya penyelesaiannya pun akan ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Nah, bagaimana kalau hasil perselisihan hasil pemilihan umum itu kemudian di-challenge dengan putusan 90. Nah, ini akan sangat berbahaya bagi penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Kan bukannya MK bilang bahwa keputusan MK itu nggak bisa berlaku surut? Ya, kalau itu sebenarnya agak lucu. Karena kalau bicara soal tahapan pemilu, kita harus melihat secara utuh bahwa tahapan pemilu itu dimulai dari 14 Juni. Sementara putusan 90 itu diputus tanggal 16 Oktober. Artinya putusan 90 juga sudah putusan 90 diputus saat tahapan sudah berjalan. Nah, sehingga seharusnya bisa juga putusan 141 itu harusnya diberlakukan seketika untuk menggantikan putusan 90. Bisa juga nanti dalam putusan itu misalnya Mahkamah mengkoreksi putusan 90, namun dalam pertimbangan hukumnya misalnya dia akan mengatakan terhadap tindakan yang sudah berlaku misalnya dianggap tidak cacat misalnya. Itu kan juga bisa. Sama seperti kayak misalnya kita menguji undang-undang. Ketika undang-undang itu dibatalkan atau pasal itu dibatalkan, MK bisa saja memerintahkan peraturan pelaksana yang sudah terbit sebelumnya itu dianggap berlaku. Gitu. Nah, kami sebenarnya di sini bukan untuk menjegal salah satu calon, tapi kita hanya ingin supaya pemilu ini terlegitimasi dengan kuat. Nah, kita bisa bayangkan kalau pemilu ini dijalankan berdasarkan legitimasi yang sangat rapuh
dan ini akan berdampak kepada Mahkamah Konstitusi kembali nanti dalam penyelesaiannya. Makanya kita berharap putusan 141 ini bisa menjadi koreksi penyempurnaan dari putusan 90 yang benar-benar tidak berdasarkan adanya konflik kepentingan dan tidak ada intervensi dari luar. Jadi murni benar-benar dari hasil yang dihasilkan oleh rapat musyawarah hakim secara murni. Sebenarnya saat ini sudah banyak teman-teman yang mengajukan ke Bawaslu. Mekanismenya kan ketika ada keberatan terhadap keputusan KPU kan tidak langsung ke Petun tapi ke Bawaslu dulu. Dan teman-teman kalau tidak salah dari yang dikuasai oleh Denny Indrayana itu sudah sedang mengajukan perkara ke Bawaslu dan banyak teman-teman sudah menggugat ke PN. Nah, kita menjadi membuktikan bahwa putusan 90 memang cacat hukum. Gitu. Nah, inilah yang kita harapkan jangan sampai upaya itu terus berjalan sampai nanti mengakibatkan pemilu ini menjadi cacat hukum. Makanya perlu ada koreksi, yaitu dasar hukum yang menjadi penyelenggara pemilu ini harus diperbaiki.